Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya Om Pras. Sebuah kisah yang berjudul Pelet Darah Haid. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Pernikahan baru seumur jagung, tapi sudah dihadapkan dengan ujian yang sangat banyak. Itulah yang dirasakan Annie, perempuan berusia 16 tahun, yang terpaksa harus menikah dikarenakan hamil duluan. Saat itu Annie masih sekolah kelas 2 SMA dan Robbie kelas 3 SMA. Mereka berpacaran kurang lebih selama 1 tahun. Annie berasal dari sebuah keluarga sederhana. Ayahnya seorang buruh angkut di pasar, sedangkan ibunya berjualan sayur keliling. Sementara Robbie dari keluarga yang bisa dibilang berkecukupan. Ayahnya seorang juragan karet. Ia mempunyai beberapa hektar kebun karet yang masih aktif dan ia juga membeli karet-karet dari petani karet di daerahnya untuk kemudian dijual lagi. Dan ibunya Robbie mempunyai usaha toko sembako di depan rumahnya. Robbie mempunyai seorang kakak perempuan yang sudah menikah dan tinggal di Kalimantan Selatan ikut bersama suaminya. Semenjak menikah dengan Robbie, Annie ikut tinggal bersama suaminya di rumah orang tua Robbie. Dan selama tinggal di rumah keluarga Robbie itulah, Annie mengalami banyak hal yang tidak mengenakan. Mulai dari perlakuan mertuanya yang kasar, sampai sikap suaminya yang seakan tidak peduli padanya. Namun meski begitu, Annie tetap memilih untuk bertahan, karena ia tidak ingin perceraiannya akan membuat orang tuanya kecewa untuk yang kedua kali terhadapnya. Annie, panggil ibu mertuanya dari arah teras. Annie yang saat itu sedang mencuci piring di dapur lantas bergegas untuk menghampiri ibu mertuanya. "Ada apa, Bu?" tanya Annie dengan suara selembut mungkin. "Kamu tidak melihat ya, aku yang sedang bersantai ini. Cepat buatkan aku teh susu," perintah ibu mertuanya itu tanpa sedikit pun menoleh ke arah Annie. Mendengar permintaan ibu mertuanya itu, Annie langsung kembali ke dapur untuk membuatkan teh susu, minuman kesukaan sang ibu mertua. Memang setiap pagi, ibu mertuanya itu punya kebiasaan bersantai di teras rumah sambil minum teh susu sehangat sehabis sarapan. Dan pagi itu Annie kelupaan untuk membuatkan teh susu untuk ibu mertuanya, dikarenakan pekerjaan di dapur yang sangat banyak. "Ini teh susunya," kata Annie seraya meletakkan segelas teh susu hangat ke atas meja. "Habis ini kamu ke rumah Amai Reno, ambil daging babi pesananku di sana," ujar ibu mertuanya seraya menyeruput teh susu. "Tapi saya selesaikan dulu cucian piring di dapur ya, Nek." "Bisa tidak? Kalau disuruh itu nurut, jangan membantah." Annie menunduk, kemudian ia mengangguk. Setelah pulang dari rumah Amai Reno, Annie langsung disemprot lagi oleh mertuanya karena cucian tidak beres. "Kan tadi saya sudah izin mau menyelesaikan cucian piring dulu, Nek. Tapi Inek sendiri yang bilang jangan membantah kalau disuruh. Makanya saya langsung pergi ke rumah Amai Reno untuk mengambil daging babi ini," kata Annie pelan. "Harusnya kamu selesaikan dulu cucian piringnya. Apalagi yang sudah disabun begini. Yang ada kalau dibiarkan, bau sabunnya lengket di piring dan gelas. Begini nih kalau punya menantu tidak berguna. Bisanya cuma makan tidur saja. Dasar sialan." Kalau sudah begini, Annie hanya bisa menunduk sambil menahan air matanya. Apapun yang Annie lakukan meskipun sudah benar, tapi tetap saja salah di mata mertuanya, dan ujung-ujungnya Annie tetap akan dimarahi. "Bisa gak sih? Kamu itu sehari saja jangan buat ibuku marah," ujar Robbie malam itu. "Aku sudah berusaha, Rob, tapi memang pada dasarnya orang tuamu tidak menyukaiku. Makanya apapun yang aku lakukan pasti selalu saja salah," jawab Annie terisak. "Alah, memang kamunya saja yang gak bisa ngambil hati ibuku. Bagaimanapun kerasnya aku berusaha agar disukai orang tuamu,
Tapi kalau memang pada dasarnya mereka tidak suka aku, maka sampai kapanpun hasilnya tetap akan sama saja. Coba saja kamu itu kayak Risa, pasti aku gak akan dimarahi orang tuaku, ujar Robby seraya memalingkan tubuhnya membelakangi Annie. Risa itu pintar, cantik, penurut, gak kayak kamu yang banyak minusnya. Kalau gak terpaksa juga gak akan aku nikah sama kamu. Dada Annie terasa semakin sesak setelah mendengar suaminya membanding-bandingkan ia dan Risa yang merupakan mantan pacar Robby dulu. Kalau memang dia yang terbaik, lalu kenapa kalian putus? Kenapa? Karena dulu aku bodoh, bisa-bisanya naksir sama kamu. Harusnya aku sadar kamu dan Risa itu kayak bumi dan langit. Harusnya dulu aku gak ninggalin dia buat kamu. Atau jangan-jangan dulu kamu pelet aku. Annie ternganga mendengar perkataan suaminya itu. Apa? Pelet? Tega-teganya kamu fitnah aku kayak gitu. Padahal dulu kamu yang ngejar-ngejar aku. Robby langsung membalikan badannya untuk menatap Annie yang terisak. Diam, aku mau tidur. Mendengar bentakan Robby, Annie lantas berusaha untuk menahan isak tangisnya. Lalu ia mengelus perutnya yang sudah besar. Terasa gerakan halus dari dalam. Annie, panggil seseorang dari belakang. Annie menghentikan langkahnya dan langsung menoleh ke belakang. Terlihat seorang gadis sebayanya memakai seragam SMA lengkap dengan tas. Kamu mau kemana? Tanya gadis itu tersenyum. Mau beli sayur. Kamu sendiri ngapain di sini? Gak sekolah? Aku lagi bolos nih. Kok bolos? Mau ketemu sama pacarmu ya Rin? Kalau bisa jangan sampai kayak aku ya, kata Annie seraya mengusap perutnya yang besar. Rini menghela nafas panjang, kemudian ia mengangguk. Halo sayang, aku Rini, aku sahabat mamamu dari kecil. Kamu lagi ngapain di dalam? Kata Rini seraya membungkuk di depan perut Annie, membuat Annie tersenyum, namun matanya tampak berkaca-kaca. Nih, kamu lagi ada masalah ya? Tanya Rini. Annie menghela nafas panjang, kemudian kepalanya menengadah menatap awan yang tampak kelabu. Mungkin ini hukuman dari Tuhan untukku yang sudah berzina, hamil di luar nikah, dan pindah agama. Hidupku sekarang tidak ubahnya seperti awan itu, Rin. Ucap Annie pelan. Yang sudah berlalu gak perlu kamu sesali. Sekarang kamu cukup fokus sama pernikahanmu dan calon bayimu ini. Kalau kamu terus memikirkan ke belakang, kapan kamu bisa bahagia? Air mata Annie mulai berjatuhan. Dengan cepat Rini merangkulnya dan mengajak sahabatnya itu untuk duduk. Annie semakin terisak dalam pelukan sahabatnya tersebut. Mertuaku gak suka sama aku, Rin. Apapun yang aku lakukan selalu saja salah di mata mereka. Mereka kasar sama aku, Rin. Cerita Annie sesegukan. Tapi Robby membela kamu kan, Ni? Tanya Rini. Annie menggeleng. Dia juga sama, Rin. Malah semalam dia membanding-bandingkan aku sama Risa. Aku dikatain inilah, aku dikatain itulah. Aku sakit dengarnya, Rin. Rini terdiam, ia mengusap pelan bahu Annie. Sialan si Robby, umpat Rini kesal. Aku capek, Rin. Aku bingung harus kayak gimana. Sementara Robby cuma bisa nyalain aku. Kamu cerai saja kalau gitu, Nih. Jangan mau diperlakukan seperti itu sama mereka. Ih, sumpah ya, aku emosi banget dengernya, ujar Rini. Aku sudah melakukan kesalahan, Rin. Aku juga sudah mengecewakan orang tuaku. Dan aku gak mau orang tuaku semakin kecewa kalau sampai aku dan Robby cerai. Terus kamu mau kayak gini sampai kapan, Nih? Tanya Rini. Aku juga gak tahu, Rin. Rini terdiam. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian Annie beranjak dari duduknya, kemudian tersenyum pada Rini. Aku belanja dulu ya, Rin. Pulang ini pasti aku kena marah lagi karena perginya lama, kata Annie tersenyum. Rini hanya bisa mengangguk. Ia berdiri diam dengan mata terus menatap ke arah sahabatnya itu. Beli sayur di mana kamu, ah? Hampir 2 jam kamu pergi, ujar ibu mertuanya kesal. Maaf nih, tadi antriannya banyak. Halah, alasan kamu aja itu. Dasar lemot gak berguna. Annie tidak lagi menjawab. Ia langsung menyiangi sayuran yang baru dibelinya sambil mendengarkan mertuanya yang terus saja mengomel. Saat sedang memasak sayur tersebut, tiba-tiba Annie merasakan sakit perut yang luar biasa, diiringi dengan cairan ketuban yang keluar mengalir di antara kedua kakinya. Nih, teriak Annie memanggil mertuanya sambil menahan rasa sakit pada perutnya.
Ada apa sih? Teriak-teriak kayak orang gila. Bukannya lekas membantu Eni, ibu mertuanya itu justru masih sempat-sempatnya mengomel karena sayur yang Eni masak sudah gosong. Dan hari itu Eni melahirkan dengan dibantu oleh bidan kampung atau dukun beranak. Namun sayang, anak Eni tidak selamat karena terlambat ditangani. Eni menangis sesegukan di dekat jenazah bayinya. Tidak henti-hentinya ia meminta maaf pada jasad bayi mungil tersebut. Berbeda dengan Robi yang tampak tidak peduli sama sekali pada bayi malang itu. Meski dalam suasana berduka dan rasa sakit sehabis melahirkan, Eni masih tetap harus berberes rumah dan mencuci pakaian yang penuh darah setelah persalinannya. Dasar jorok, mencuci bekas darah jangan di rumah, di sungai sana, ujar ibu mertuanya. Tapi saya nggak kuat kalau harus ke sungai nih. Untuk berjalan saja rasanya sakit sekali, ucap Eni memelas meminta belas kasih dari ibu mertuanya tersebut. Itu resikomu, makanya kalau malas jangan hamil. Akhirnya mau tidak mau Eni terpaksa pergi ke sungai untuk mencuci pakaian. Walaupun rasanya untuk berjalan saja sakit, tapi ia tetap paksakan juga untuk menuruni tangga lempang menuju ke jamban dengan membawa sekeranjang cucian. Tangga lempang adalah tangga yang terbuat dari batang pohon utuh yang setengah bagiannya dibuat menyerupai tangga untuk pijakan kaki. Namun saat ia menaiki tangga lempang dengan keranjang berisi cucian basah itu, Eni merasa kakinya seperti tidak mampu lagi menopang tubuhnya. Hingga akhirnya ia terjatuh dan tidak sadarkan diri. Untung waktu itu air sungai sedang surut, sehingga tubuhnya hanya mendarat di tanah, bukan di air. Beberapa anak-anak yang saat itu sedang mandi di sungai langsung berlari menolong Eni. Beberapa lagi berlari ke atas untuk meminta pertolongan orang dewasa. Kena kalala matahari sepertinya kamu. Suamimu kemana? Kenapa bukan dia yang mencuci? Istri baru melahirkan kok dibiarkan mencuci ke sungai, sendirian pula, ujar salah seorang warga. Dan setelah ini sudah mendingan, ia pun diantar pulang oleh salah satu orang yang menolongnya itu. Mertuanya terlihat kaget melihat Eni pulang diantar oleh orang lain. Dan tidak hanya itu, mertuanya serta Robi juga dinasihati oleh orang itu agar tidak membiarkan Eni ke sungai lagi. Karena orang-orang khawatir jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan pada Eni. Bertanggung jawab bukan hanya menikahi perempuan itu, Rob. Tapi kamu juga harus memastikan dia tetap aman dan bahagia saat berada di sampingmu, ujar orang itu sebelum pergi. Alhasil setelah orang itu pergi, Eni langsung dimarahi habis-habisan oleh Robi dan mertuanya. Mereka merasa sangat malu dan tersinggung dengan apa yang dikatakan orang tadi. Eni didiamkan oleh Robi, bahkan ia tidak diperbolehkan untuk makan oleh mertuanya. Eni hanya bisa menangis di dalam kamar sambil memegangi perut yang terasa lapar. Untung di sore harinya Rini dan ibunya datang ke rumah itu. Rini membawakan serantang makanan yang dititipkan oleh orang tua Eni padanya. Tadi ibumu menitipkan makanan ini untuk kamu nih. Katanya beliau belum bisa kesini jenguk kamu, kata Rini seraya membukakan rantang berisi makanan itu. Eni menangis melihat makanan tersebut. Ia teringat betapa bahagianya ia dulu waktu masih tinggal bersama orang tua. Ibunya Rini langsung merangkul Eni, memperlakukan seperti itu. Tangis Eni semakin kencang. Kamu ada masalah ya? Tanya ibunya Rini berbisik. Eni menganggukkan kepalanya. Mereka masih tidak baik sama kamu? Tanya ibunya Rini lagi. Eni kembali mengangguk. Sebenarnya Ucu kesini juga ada sesuatu hal yang ingin Ucu sampaikan ke kamu, En. Ucu atau tante bahasa Dayak Bakumpai. Apa itu, Cu? Ibunya Rini mendekatkan mulutnya ke telinga Eni. Sesaat kemudian Eni tampak kaget setelah mendengar apa yang dikatakan oleh ibu dari sahabatnya tersebut. Saya nggak berani, Cu. Ya kamu pikirkan saja dulu, itu hanya saran. Ucu tidak memaksa, tapi hanya saja. Memangnya kamu tahan diperlakukan seperti itu terus sama mereka? Eni terdiam. Ya sudah, Ucu sama Rini pamit pulang dulu ya. Oh ya, kamu jangan lupa makan. Pantangan setelah melahirkan semuanya jangan dilanggar. Jangan telat makan juga ya. Dan minum jamu biar badan seger. Eni mengangguk dengan senyum yang dipaksakan. Aku pulang dulu ya, Ni. Hati-hati kamu. Jaga diri baik-baik. Kalau ada apa-apa, aku selalu siap untuk membantu, ucap Rini seraya beranjak.
Sepulangnya Rini dan ibunya, ibu mertua Eni, langsung marah-marah pada Eni yang sedang memakan makanan titipan ibunya. Lain kali jangan ajak orang datang kemari. Aku gak suka orang-orang sembarangan masuk ke rumahku, ujar ibu mertuanya marah. Hamil karena pergaulan bebas saja bangga. Segala minta dijenguk lah, apalah, dasar gak tahu malu. Air mata Eni menetes masuk ke dalam rantang makanan yang ia bawa. Makan sambil menangis menahan sesak perasaannya seperti itu benar-benar sangat sakit dan menyiksa. 1 bulan lebih telah berlalu. Masa nifas Eni sudah berhenti dan ia pun sudah mulai disuruh untuk memasak lagi. Saat masa nifasnya kemarin, Eni memang tidak diperbolehkan memasak dengan alasan mertuanya tidak mau memakan makanan masakan Eni yang masih berdarah-darah. Jijik katanya. Dan selama masa nifasnya itu mertuanya lah yang memasak. Karena itu jugalah Eni hanya kebaikan makan sisa. Itu pun sudah tidak layak makan sebenarnya. Eni yang saat itu sedang memasak di dapur mendengar ada suara mertuanya yang sedang mengobrol di ruang tengah. Entah siapakah tamu yang datang di pagi hari seperti itu. Eni, buatkan minuman, teriak mertuanya nyaring. Eni menghela nafas lalu melepaskan pekerjaannya sebentar untuk membuatkan minuman bagi tamu yang datang. Tapi ketika ia melihat siapa tamu tersebut, raut wajahnya seketika berubah. Gadis cantik dengan pakaian modis itu tampak duduk sambil mengobrol bersama dengan mertuanya. Keakraban mertuanya dan gadis itu membuat hati Eni terasa sangat sakit. Bergegas ia meletakkan gelas minuman, lalu kemudian kembali ke dapur. Nafasnya sesak memikirkan apa yang baru saja ia lihat. Risa, ya, gadis yang bertamu itu adalah Risa, mantan pacar suaminya dulu. Dan semenjak hari itu Risa jadi sering datang ke rumah. Bahkan tidak jarang Eni melihat Risa dan Robi mengobrol hangat diselingi candaan yang tidak pantas. Karena kedekatan Robi dan Risa itu, Eni kini semakin sering mendapatkan perlakuan kasar dari Robi. Bahkan lelaki itu juga tidak segan-segan untuk memukulnya. Hari itu Risa kembali datang ke rumah. Ia dan Robi ngobrol dengan begitu mesra di ruang tengah. Eni yang melihat hal itu hanya bisa menangis dalam diam. Ia ingin melarang Robi dekat dengan gadis itu, tapi Eni yakin kalau ia melarang, Robi pasti akan memukulnya lagi. Seperti yang sudah-sudah, bagaimana kalau Robi jatuh cinta lagi pada gadis itu? Bagaimana kalau dia menceraikan aku? Apa yang akan aku katakan pada orang tuaku kalau sampai hal itu terjadi? Eni ketakutan sendiri memikirkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi pada rumah tangganya. Enggak, aku gak mau diceraikan. Aku sudah rela pindah agama cuma untuk Robi. Dan aku gak mau pengorbananku sia-sia. Aku juga gak mau mengecewakan orang tuaku, ucap Eni dalam hatinya. Tiba-tiba ia teringat akan saran yang diberikan oleh ibunya Rini. Katanya, kalau ingin rumah tangga awet, suami jadi penurut dan sayang padanya. Caranya adalah memberikan makanan atau minuman yang sudah dicampur dengan darah haid kepada si suami dengan rutin. Kebetulan saat itu Eni sedang haid. Waktu yang sangat pas untuk melakukan ritual pirunduk tersebut. Aku gak mau diceraikan. Dan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan rumah tanggaku. Apa salahnya aku coba? Di keesokan harinya bermodalkan nekat pagi-pagi sekali, Eni sudah bangun untuk memasak. Tidak lupa ia juga sudah menampung sedikit darah haidnya di dalam wadah. Sengaja hari itu ia memasak nasi kuning untuk sarapan. Aroma rempah nasi kuning yang wangi membuat bau darah haid yang dicampur ke dalam nasi tersebut jadi tersamarkan. Tidak lupa ia juga mencampurkan beberapa tetes darah haidnya pada masak habang yang masih berada di dalam wajan. Setelah selesai barulah Eni menghidangkan makanan itu ke dalam tudung saji. Perasaannya was-was, takut ketahuan dan juga takut dengan efek samping yang akan ia terima nantinya. Namun ternyata apa yang ia takutkan itu tidak terjadi. Mertua dan suaminya tampak makan dengan lahap apa yang Eni masak. Bahkan semua makanan itu habis tidak tersisa. Eni tersenyum puas. Pada 1 minggu pertama, perubahan sikap pada mertua dan juga suaminya sudah sangat terlihat. Mertuanya kini seperti takut saat bertatapan dengan Eni. Eni juga perlahan-lahan terbebas dari pekerjaan rumah yang tidak pernah ada habisnya itu. Robi yang semula cuek dan kasar pun kini seperti anak kucing yang penurut pada Eni. Dan setelah 3 bulan berlalu, apapun yang Eni katakan Robi selalu menuruti. Namun efek pada Robi memang cukup berlebihan. Mungkin sebab Eni lebih banyak memberikan darah haidnya pada Robi.
Robby sekarang tidak ubahnya seperti robot yang harus selalu disuruh lebih dulu agar melakukan pekerjaannya. Ia sama sekali tidak ada inisiatif dan keinginan untuk melakukan apapun. Ia hanya ingin selalu berada di dekat Annie. "Tolong, lipat pakaian-pakaian ini. Setelah itu kamu cuci piring," ujar Annie pada Robby yang tampak duduk diam sambil menatap Annie. Robby mengangguk, kemudian mulai melipat pakaian-pakaian yang menumpuk di dalam keranjang. Setelah pekerjaannya selesai, Robby kembali diam untuk menunggu perintah selanjutnya dari Annie. "Setelah dilipat, masukkan pakaian ke dalam lemari," perintah Annie. Setelah diperintah seperti itu, barulah Robby mulai memasukkan pakaian tersebut ke dalam lemari. "Kalau sudah selesai, kamu cuci piring ke dapur." Robby mengangguk lalu keluar dari kamar. "Rin, aku merasa Robby yang sekarang itu kayak orang yang berbeda dari Robby yang dulu. Dia terlalu penurut dan apapun harus selalu disuruh dulu. Sekarang dia itu kayak orang bodoh, Rin," kata ini pada Rini saat sahabatnya tersebut datang mengunjunginya. "Tapi dia sudah gak pernah kasar-kasar lagi kan sama kamu?" "Enggak sih, malahan aku yang sering kesal sama dia. Bawaannya itu emosi terus kalau lihat dia kayak orang bodoh gitu, Rin." "Ya menurutku sih gak apa-apalah dia kayak orang bodoh gitu daripada dia yang suka kasar sama kamu." "Orang tuanya gimana sama kamu?" "Aman sih, tapi efek di orang tuanya itu gak terlalu gimana-gimana. Mereka cuma kayak takut saja sama aku. Mau merintah aku pun kayak segan gitu. Ya mungkin karena aku gak terlalu banyak kasih darah haidnya ke mereka kali ya, Rin." Rini mengangkat bahunya. Ia menatap Annie yang sekarang wajahnya terlihat kusam, seperti tidak ada lagi cahaya di wajahnya. "Nih, kamu tahu gak efek samping dari pelet darah haid ini?" tanya Rini berbisik. Annie mengangguk. "Aku sudah basah, Rin. Jadi nyebur aja sekalian," jawab Annie pelan. Rini menghela nafas panjang, menatap miris pada sahabatnya itu. "Kamu jangan sampai kayak aku ya, Rin," ucap Annie. Rini mengangguk sambil memperlihatkan senyum tipis. Rumah tangga Annie dan Robby masih berjalan baik hingga saat ini. Rumah tangga mereka sangat damai tanpa ada perkelahian di dalamnya. Annie bertekad suatu hari nanti ia pasti akan jujur dan meminta maaf pada suaminya. Terlepas suaminya memaafkan atau tidak, ia akan menerima semua keputusan suaminya. Tapi untuk saat ini, Annie hanya ingin menikmati suasana harmonis di dalam rumah tangganya itu. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.